Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir podcast NH Banget, ngobrol hangat lebih dekat. Dan sekarang kita berada di episode keempat. Artinya sudah ada 3 episode yang bisa sahabat nikmati di podcast kita. Jika ingin mendapatkan informasi berharga, informasi bermakna, lihat kembali 3 podcast yang sudah kita rilis. Dan hari ini adalah hari spesial, sahabat NH Banget. Kita akan menghadirkan seorang tokoh, seseorang yang sangat memiliki dampak hidup secara keluarga maupun secara luas. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, saya perlu menyampaikan beberapa hal tentang beliau. Beliau lulusan S1-nya dari UNS, S2 dari UGM, dan S3 adalah dari UNS juga. Artinya beliau adalah seorang doktor. Yang menarik, beliau sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia keuangan dan pengelolaan SDM. Artinya, tokoh kita yang kita hadirkan adalah tokoh yang memang secara experience dalam keuangan dan dalam pengelolaan SDM sungguh-sungguh luar biasa. Tentunya Anda tidak sabar untuk mendengar, memahami apa yang beliau sampaikan. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Saya ingin kenalkan lagi. Beliau saat ini itu menjadi profesional di sektor keuangan. Ada 3 sektor penting. Yang pertama sektor industri, artinya beliau mengelola keuangan di industri. Yang kedua sektor pemerintah, karena beliau adalah ASN di UNS. Mungkin di antara kita sudah ada mulai menebak-nebak nih, tapi tunggu dulu ya, belum tentu tebakan Anda benar. Dan yang ketiga, beliau adalah pengelola keuangan di sektor nirlaba. Artinya 3 sektor ini yang menjadi concern beliau di bidang keuangan. Ayah dari 6 orang anak ini memiliki moto yang luar biasa. Saya bacakan ya. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kita sambut tamu kita, Dr. Usman Sudarmaji. Selamat datang, Dokter. Terima kasih. Saya Mas panggil Ahid. Pak Usman aja ya. Mas boleh, Pak boleh. Oke. I see. Baik, Pak Usman, selamat datang di podcast NH Banget yang keempat ini, Pak Usman. Ya. Sehat Pak Usman? Alhamdulillah. Keluarga anak-anak sehat? Sehat semuanya, bugar, bahagia, alhamdulillah. Masya Allah. Saya tadi membaca CV Pak Usman tuh merinding gitu ya. Luar biasa, konsen banget terkait dengan keuangan, dengan 3 sektor penting, dan itu jarang orang yang ada di sana begitu. Dan menariknya itu bisa kita hadirkan di podcast kita. Jadi kita nanti ngobrol banyak tentang keuangan. Siap. Kemudian mungkin ada keterhubungan antara pengelolaan keuangan dengan dinamika SDM terkait dengan keuangan itu, begitu. Baik Pak Usman. Tadi di CV Pak Usman ada professional experience di bidang sektor industri, sektor pemerintah, dan sektor nirlaba. 3 sektor penting itu. Nah, ini kan 3 sektor yang berbeda ya Pak Usman ya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Usman, itu bedanya seperti apa sih 3 sektor ini? Iya, baik. Kebetulan karena ini 3 sektor yang saya geluti selama ini ya. Saya 23 tahun menggeluti di bidang finance ya, di 3 sektor ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang sektor pemerintah, sektor swasta atau private sector dan sektor nirlaba ini sederhana ya. Tergantung bagaimana kita memandang atau memaknai angka demi angka. Bagaimana kita melihat dan memaknai laporan keuangan. Misal dalam konteks di sektor pemerintah, Mas Ahid, ya. Tentu bagi rekan-rekan yang concern di situ melihat angka itu sebagai sebuah indikator compliance atau kepatuhan. Karena di sektor pemerintah begitu banyak aturan main yang harus dijaga, yang itu sangat identik dengan angka-angka yang akan dikelola.
Sementara di sektor swasta atau private sector ini angka ini identik dengan indikator profit, indikator perkembangan unit usaha atau usaha ya. Sehingga angka ini sangat penting bagi mereka yang di sektor private dengan melihat angka sebagai indikator profit. Nah, yang unik, yang spesifik ini angka dalam konteks pengelolaan di lembaga nirlaba. Angka bukanlah indikator profit, angka bukanlah indikator compliance sebagaimana yang di sektor pemerintahan, tetapi angka di sini adalah indikator trust, indikator kepercayaan publik. Ya, sehingga dalam hal ini angka yang kita kelola sebenarnya itulah mengindikasikan seberapa besar publik ini percaya pada lembaga yang kita kelola dalam konteks nirlaba ini. Jadi sederhana itu. Sederhana tapi sangat berbeda ternyata. Sangat berbeda. Berbeda. Oleh karenanya Mas Zahid, kesalahan mengelola angka di sektor private misalkan, ini bisa dikonversi dengan kita meningkatkan laba di tahun berikutnya. Atau kesalahan kita dalam mengelola angka di sektor pemerintahan bisa konversi dengan audit yang dilakukan. Namun kesalahan angka di nirlaba ini bahaya karena begitu kita salah mengelola, salah melihat angka, ini meruntuhkan trust publik. Apakah ini dapat disimpulkan secara sederhana? Ternyata di pengelolaan nirlaba itu konsekuensinya tidak hanya konsekuensi untung rugi, tetapi lebih dari itu kredibilitas dan yang lainnya. Apakah bisa di sana, Pak? Yes, tepat sekali, Pak Zahid. Jadi tricky sekali ya gitu. Jadi kita nggak ada pikiran planning. Oh, kalau ini rugi, nanti bisa diambil tahun depan, nggak bisa ya? Tidak bisa. Berbeda sekali dengan private sector ataupun dengan pemerintahan ya. Berdasarkan pengalaman Pak Usman dari ketiga sektor ini, yang ada experience yang betul-betul, ini kalau saya nggak hadir, ini kayaknya bahaya nih. Maksudnya kalau saya nggak serius, ini bahaya banget nih. Dari ketiga ini begitu. Yang paling kerasa yang mana Pak Usman? Ya, jadi memang karena mengelola keuangan di nirlaba ini spesial ya, tidak sesederhana mengelola angka. Ini kan mengelola kepercayaan, ini kan mengelola amanah. Maka angka itu identik dengan amanah kalau di nirlaba ya. Betul. Oleh karena itu maka mindsetnya, cara berpikirnya juga sudah mulai harus dirubah ini ketika kita masuk di masing-masing segmen atau masing-masing sektor ya. Kalau di pemerintah itu bagaimana misalkan saja kita dipaksa untuk berpikir bahwa angka adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga aspek-aspek pertanggungjawabannya sangat kuat. Sementara di sektor private sector, angka bagaimana nilai angka itu harus dikembangkan ya, sehingga ini identik dengan perkembangan perusahaan. Namun tidak demikian dengan nirlaba. Angka ini uang yang kita kelola karena ini menyangkut tentang trust, tentang amanah ya. Bagaimana sepeser pun nilai yang kita kelola itu dipastikan memberikan dampak terhadap misi yang ada di lembaga ini. Sehingga ini yang betul-betul perlu dikawal secara khusus, dikawal secara intens ya, untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah. Setiap rupiah yang kita keluarkan adalah harus memastikan memberikan dampak terhadap pencapaian misi organisasi. Tadi berulang-ulang Pak Usman berbicara tentang mindset ya. Ini menjadi menarik. Artinya kalau yang tergambar keuangan itu kan ya angka gitu ya. Betul. Tapi Pak Usman ada keterkaitan antara ya angka itu tidak hanya sekedar angka sebuah nominal, tetapi ini ada mindset di sana. Betul, begitu. Dan hubungannya sangat erat di sana. Gitu. Maka di nirlaba angka itu hidup ya. Karena angka ini merepresentasikan seberapa kuat kita ini menunaikan misi yang diamanahkan pada kita gitu. Luar biasa. Berarti kalau kita angkanya gede, berarti bertambah pula amanahnya di sana. Betul sekali. Gitu. Bukan seneng dapat uang banyak, tapi justru menambah sebuah amanah. Ini mindset yang menarik, yang selama ini kita mungkin sangat berbeda dengan sektor private gitu ya. Ini sangat menarik. Baik. Sekali lagi tentang mindset Pak, mindset keuangan. Apakah mindset keuangan yang Pak Usman ceritakan tadi itu sudah tersosialisasi atau tersampaikan khususnya di sektor nirlaba ini? Kita nanti belum ngobrolin tentang mana saja gitu ya, tapi
selama ini seberapa berat tantangannya sih ketika kita ngomongin mindset pengelolaan keuangan dengan nanti secara jauh diterima oleh baik stakeholder maupun pengelola dari organisasi keuangan itu. Ya, ini menarik Mas Ahid ya. Saya ingat ketika pertama kali bergabung di Yayasan Nur Hidayah ya, tahun 2011 Oke. ya. Waktu itu saya dikasih amanah sebagai wakil bendahara. Berarti ya. sudah hampir sudah lumayan 15 tahun ya. Bergabung 15 tahun, waktu yang tidak pendek ya. Ya. Waktu saya berpikir ya, saya harus memulai dari mana ini? Saya harus mengawali sesuatu yang menurut saya tidak mudah ya dan tidak ringan ya, karena memang ini amanah yang sangat besar bagi saya pribadi itu. Waktu kemudian saya coba untuk melihat apa sih sebenarnya yang belum dimiliki oleh lembaga ini. Bagaimana lembaga ini harus berkembang, harus bertumbuh, bagaimana lembaga ini harus bisa dibawa dengan aman ya, sesuai dengan harapan publik ya. Waktu itu kemudian saya coba untuk mengawali dengan saya harus meletakkan dasar-dasar pijakan dalam mengelola keuangan di lembaga ini. Oleh karena itu di awal-awal waktu itu saya ingat betul lebih concern untuk bagaimana membuat policy atau kebijakan yang terdokumentasikan atau dituliskan ya. Bagaimana kemudian membuat regulasi ya yang terkait dengan bidang keuangan dan bagaimana memiliki berbagai standar atau prosedur-prosedur yang harus diikuti ya. Alhamdulillah selama 1 tahun lebih ya. Dokumen-dokumen tadi telah bisa dihasilkan gitu. Kemudian berpikir lebih lanjut, ini bagaimana agar seluruh kebijakan, regulasi, standar yang ada itu bisa diimplementasikan secara baik. Nah, itu bisa difahami secara baik, ya. Nah, ini menjadi penting untuk kami berpikir bahwa saya perlu tim yang capable. Waktu itu saya rekrut akuntan, gitu. Dan saya perlu untuk memahamkan kepada semua yang terkait ya, termasuk semua pegawai pimpinan yang ada di lembaga ini agar memahami arti penting kita mengelola ini dengan baik. Gitu. Alhamdulillah berjalan secara baik. Kami coba untuk melakukan penguatan tata kelola di bidang keuangan ya. Menguatkan perencanaannya, kemudian menguatkan bagaimana akuntansinya, bagaimana menguatkan perbendaharaannya sampai dengan pelaporannya, dan pada akhirnya kami alhamdulillah bisa melampaui waktu-waktu kritikal itu ya dengan baik ya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, sehingga semua warga di Nur Hidayah ini alhamdulillah sampai sekarang sangat memiliki partisipasi yang sangat baik ya terhadap isu-isu keuangan. Artinya 15 tahun ya Pak. Lumayan lama 15 tahun. Sedangkan umur YNH itu 34. 34 Artinya Pak Usman itu mengabdi ya setengah umurnya dari Yayasan Nur Hidayah. Luar biasa. Nah, perjalanan panjang 15 tahun dalam menanamkan pondasi dasar pengelolaan keuangan sampai sekarang di tahun 2025 ini tentunya adalah perjalanan yang luar biasa. Nah, dari perjalanan itu mulai dari menetapkan SOP tentang keuangan, mendokumentasikan, kemudian ada transfer budaya macam-macam. Menurut Pak Usman yang paling menantang itu di area mana? Iya, yang paling menantang tentu di area bagaimana kita membuktikan bahwa apa yang menjadi mimpi yayasan, apa yang menjadi obsesi yayasan, program-program hebatnya itu bisa dituangkan secara baik, dibuktikan secara baik. Apa buktinya? Ya di pelaporan keuangannya. Ya, sehingga waktu itu saya melihat bahwa ini laporan bukan sekedar deretan angka. Ini laporan bukan sekedar tumpukan dokumen. Ini laporan yang mencerminkan bagaimana apa yang diprogramkan, apa yang diobsesikan, apa yang diekspektasikan oleh teman-teman di Nur Hidayah ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan laporan itulah yang menjadi isu penting waktu itu ya. Saya ingat ini tantangan menarik ya, yang sebelumnya kita belum berpikir bagaimana membuat laporan standar, bagaimana menuangkan laporan dalam PSAK yang relate atau sesuai. Maka disitulah kemudian ini tantangan menarik ya, bahwa sudah saatnya kami di Nur Hidayah ini menuangkan semua yang kita belanjakan secara akuntabel di laporan keuangan yang terstandar. Iya. Mungkin sahabat NH mungkin penasaran, sebenarnya berapa sih
uang yang dikelola oleh timnya keuangan Pak Usman begitu ya. Artinya mungkin menjadi sebuah pembelajaran bagi teman-teman yang sekarang juga mengelola yayasan khususnya ya tentang keuangan. Kira-kira berapa sih yang dikelola NH sehingga menjadi sebuah parameter, oh saya harus ke sana seperti itu. Baik ya. Memang sebagian kadang-kadang punya persepsi NH itu sudah tumbuh, berkembang relatif cukup besar. Namun memang kalau dilihat dari angka yang dikelola, ketika jujur aja, terbuka aja ya. Untuk aset yang kita kelola sih hari ini atau periode tahun ini kita mengelola 98 miliar. 98 miliar. Hampir 100 ya. Luar biasa. Dengan operating cash flow kita atau cash flow dari operasional kita angka 60 miliar ya. Sehingga saya rasa itu angka yang belum besar ya bagi organisasi nirlaba. Tapi yang menarik adalah begini, di balik angka dengan aset sekitar 100 miliar atau operating cash flow-nya 60-an miliar tadi, ada satu yang itu menjadi penting bagi saya pribadi, misalkan aja sebagai seorang bendahara yayasan ya. Ini bukan masalah besar kecilnya, tapi ini masalah bagaimana kita memaknai sekian besar yang kita kelola itu sebagai sebuah tanggung jawab. Ini yang tidak mudah. Sehingga inilah yang kemudian terus kami tekankan pada teman-teman bahwa berapapun yang kita kelola itu adalah lekat bahwa di balik kebesaran itu adalah sebuah tanggung jawab. Artinya angka 98 yang dikelola dengan baik itu berawal dari yang diawali 15 tahun yang lalu. Ya tentunya angkanya nggak sebesar ini gitu ya, dengan profesionalisme penataan, kemudian pengelolaan dengan baik, dan sekarang mungkin orang melihatnya kok NH bisa seperti itu. Alhamdulillah begitu. Ya, alhamdulillah. Dan misalnya ada orang ingin belajar, boleh nggak datang ke NH tentang pengelolaan keuangan? Dengan senang hati Mas Ahid kita sharing ya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita miliki. Silakan kalau memang itu bisa digunakan sebagai referensi atau sebagai pembanding, misalkan aja ya, komparasi dengan teman-teman lain, dengan senang hati ya, silakan. Dan alhamdulillah Mas Ahid, alhamdulillah beberapa teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai kota datang ke kami untuk sekedar sharing ya bagaimana mengelola lembaga mereka, yang kemudian tentu banyak hal informasi keuangan yang juga kami sampaikan. Ya alhamdulillah. Dan NH masih terus tumbuh dan belajar ya. Alhamdulillah sampai sekarang kami terus berusaha untuk menumbuhkan agar ini makin besar, makin kuat. Sebagai tagline kami ya, maju, kuat, mandiri. Ya, jadi kami maju, berharap sekali kuat, mandiri. Biar makin maju ya, makin kuat ya dalam berbagai aspek dan makin mempunyai kemandirian. Ya, alhamdulillah. Dan salah satunya kemandirian di sektoral finansial ini. Dan harus ditata dengan profesional. Betul. Luar biasa. Dan mungkin ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang mengelola yayasan khususnya di keuangan, tentang bagaimana Nur Hidayah mengelola uang yang tadi sudah disebutkan oleh beliau, dan itu menjadi gambaran pengelolaan keuangan. Tentunya nanti kita akan membahas lebih detail sampai pada titik itu. Yang menarik kembali Pak Usman, mengawal 15 tahun ini kan tentunya tidak sendiri ya Pak Usman ya. Betul. Tidak sendiri. Nah Pak Usman sebagai profesional di sana sekaligus pengurusnya, tentunya kalau membutuhkan tim, artinya tim untuk mensupport banyak hal tadi, itu kriterianya seperti apa sih? Kita ngomongin nyambungnya ke SDM berarti ini ya. Kira-kira apakah bisa satu orang Dr. Usman Sudarmaji mengelola 15 tahun itu, ataukah memang tim dengan spesifikitas tertentu begitu? Baik, Mas Ahid, apalah artinya seorang Usman ya, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, tanpa disupport secara baik ya oleh seluruh unsur pimpinan ya, termasuk tanpa disupport oleh seluruh SDM yang ada di lembaga ini. Karena memang begini ya, mengelola keuangan ini kan bukan sekedar memformulasikan angka demi angka ya, tidak ya. Di situ ada political will ya, yang harus baik dari pimpinan, ada supporting yang sangat baik ya dari pemegang kendali decision ya. Nah, termasuk dalam hal ini begini nih, yang juga tidak kalah penting ya. Kita ini memiliki lebih dari 300 pegawai Masya ya, Allah. di Nur Hidayah ini. Lebih dari 300 ya. Untuk semua jenjang ya itu ya. Ya. Nah,
bayangkan jika mereka tidak memiliki kepedulian, ya, tidak support, tidak welcome terhadap berbagai yang kita tekankan, misalkan aja betapa repotnya kita ya, sehingga memang ini tidak mudah kecuali memang mendapatkan dukungan sepenuhnya. Dan alhamdulillah Mas Syahid, ini yang juga menarik adalah untuk memberikan pemahaman yang baik, ya, bahwa mengelola uang itu bukan sekedar bagaimana bendahara ngutaati angka, tapi bagaimana ini adalah sebuah gerakan yang masif di internal yayasan untuk atau sebagai bentuk aktualisasi misi. Ya, maka ini menarik ini. Angka itu identik dengan misi. Angka ini harus mengenerate ya pencapaian misi yang ada atau pencapaian cita-cita bersama yang telah disepakati. Dan secara periodik kami tekankan betul itu ya kepada seluruh lini yang ada di Nur Hidayah ini gitu. Jadi karena sudah ada kejelasan value yang dibawa oleh Nur Hidayah, kemudian ini diaplikasikan oleh bagian keuangan. Jadi keuangan menjadi bagian dari untuk tersampainya sebuah misi dari Nur Hidayah. Betul, ya. Tidak bisa dipungkiri ya, keuangan sangat signifikan posisinya ya. Jadi kalau kita mau nyambungkan dengan ini Pak, nyambungkan dengan kalau orang berbicara di dunia manajemen kan ada 4 pilar begitu ya. Nah ini menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan organisasi atau bisnis begitu. Ini tidak dikelola dengan baik, pincang begitu ya Pak ya. Betul, iya. Iya. Oke, luar biasa dan sangat-sangat krusial untuk dikelola dengan profesional begitu. Nah, begini Pak. Tadi di depan kita sudah ngobrolin tentang 2 sektor lain selain nirlaba, private maupun pemerintahan, dan Pak Usman ada di sana semua gitu. Dalam pengelolaan SDM-nya ada perbedaan enggak sih Pak? Artinya ngelola keuangan yang dihubungkan dengan SDM yang ada, mindset SDM yang ada di 2 sektor tadi. Ya, culture-nya berbeda ya. Oke, culture ya, culture-nya berbeda. Bayangkan kita misal saja di sektor pemerintahan dengan culture yang sangat birokratif, yang sangat banyak dengan aturan ya yang ada, dibanding dengan misalnya teman-teman di sektor private ya atau private sektor dengan culture penuh target ya. Dan kinerjanya sangat rigid ya di private sector. Yang berbeda di nirlaba ini. Kalau di sektor private sector itu culture targetnya kuat sehingga memang SDM itu hampir sangat berkonsentrasi pada pencapaian masing-masing ya. Sama di pemerintahan itu sangat kaitan dengan birokratif ya, yang milieunya begitu. Nah, di nirlaba ini unik. Kalau tidak memiliki kemampuan memanage dan memahamkan tentang misi yang harus dijalani ya, ini bisa bobol nih. Makanya memanage culture di nirlaba ini ibaratnya begini. Kita ini harus ibarat mobil berjalan ya. Di satu sisi ini harus ada penggeraknya, di sisi lain harus ada remnya ini ya. Jadi biar gak blong ya. Bisa kita bayangkan begini Mas Syahid ya. Siapa yang memiliki aset yayasan atau nirlaba ini? Kalau di sektor pemerintahan jelas. Di sektor private jelas. Di sini dalam tanda petik ya, abu-abu ya. Yang kedua ya, siapa yang akan memberikan sanksi terhadap berbagai indisipliner misalkan saja yang terjadi? Karena ini sangat tergantung dari mindset kebergabungan mereka ya. Mereka bergabung ke yayasan dengan berbagai motif tentu ya. Ya, ini juga menarik ya, sehingga memang memahamkan kepada semua lini yang ada di yayasan nirlaba ini memang perlu pendekatan secara baik, secara khusus ya, tidak hanya bisa sekedar menggunakan aturan-aturan yang ada atau menggunakan target-target ya sebagaimana di sektor swasta, namun lebih bagaimana memahamkan memahamkan secara baik bahwa kita berada di tempat ini, kita bersama di tempat ini, sebenarnya kita memiliki kesamaan misi apa. Itu yang paling utama untuk dibangun culture itu ya. Nah, menarik ini. Untuk mewujudkan financial awareness ini berarti ya. Ini menarik. Artinya ada sisi angka yang harus dihitung dengan tepat, tapi ada sisi manusia yang harus diketahui secara tepat juga. Nah, mungkin pengalaman pribadi dan pengalaman timnya
dari Yayasan Nur Hidayah, hal-hal teknis yang diusahakan dalam proses financial awareness ini seperti apa? Oke. Baik. Ini alhamdulillah sudah berjalan cukup lama ya, setiap bulan Oktober, Mas Ahid. Setiap bulan Oktober kami di tim bendahara ya, dalam hal ini saya dan tim gitu, selalu mengkonsolidasi SDM yang ada ya untuk kita sampaikan arah kebijakan keuangan untuk tahun berikutnya. Jadi kami setiap tahun Timin 1 ya, itu menyampaikan sebuah lokakarya yang secara spesifik kami sampaikan arah kebijakan. Ya, kenapa ini penting untuk kami sampaikan tiap tahun? Yang pertama, kami perlu melakukan reinforcement, penguatan terhadap pemahaman bahwa apa sebenarnya yang kita kehendaki ke depan melalui lembaga ini, ya. Dan bagaimana uang yang kita kelola ini bisa berperan dengan efektif, efisien, tepat ya untuk menghasilkan ya berbagai outcome yang diharapkan tadi. Maka di momen itu menjadi penting nih bagi kami gitu ya. Kami undang pimpinan dari pembina, pengawas, pengurus ya, para ketua-ketua di Zunit ya, baik itu SIT, di LAS atau di LKSA dan seterusnya, semua kita undang untuk mendapati penekanan ya di lokakarya itu. Sehingga di momen yang menarik ya bagi kami nih arah kebijakan ya. Menarik dan sangat penting sekali ya ini. Nah, selain ini kan misalnya setahun sekali berarti Oktober itu ya. Bulan Oktober ya. Artinya dalam proses pengawasan kan namanya keuangan perlu ada pengawasan ya. Selama jangka 1 tahun ke depan ini untuk financial awareness-nya itu ada lagi berikutnya Pak selain itu tadi. Iya. Jadi kami selalu menekankan bahwa bahkan kami mendeklar ya, mendeklar sebuah indikator kinerja keuangan dengan istilah skill up kami ini. Jadi kami pahamkan bagaimana lembaga ini harus sustain, bagaimana lembaga ini harus tergaransi keberlanjutannya, karena kita berharap lembaga ini panjang usianya, memberikan manfaat yang besar ya dalam waktu yang panjang ya, sustain. Yang kedua, kami tekankan betul bahwa kita tidak bisa asal-asalan. Kita harus compliance, memiliki kepatuhan yang baik terhadap peraturan yang ada, ketentuan yang ada. Tidak mungkin yayasan ini kemudian bergerak, berjalan ya tanpa aturan yang disepakati atau yang ditaati ya. Ini aspek compliance-nya. Akuntabilitasnya juga kami tekankan betul, Mas Ahid ini ya. Ini bukan masalah sederhana. Akuntabilitas ini betul-betul yang dipertaruhkan adalah kepercayaan ya, trust ya. Begitu kita tidak akuntabel, ini kan masalah rasa, apa yang dirasakan, apa yang dipersepsikan oleh stakeholder kita, ya, terhadap akuntabilitas menjadi penting ya. Sehingga ini hal yang penting untuk kita tekankan. Ya. Kemudian kami juga menjamin bahwa jangan khawatir untuk mengusulkan berbagai belanja, karena akan kita pastikan bahwa lembaga ini dalam posisi yang sehat, yang liquid. Oke. Ini tidak mudah juga menjaga likuiditas keuangan ini ya. Dengan sekian banyak kebutuhan yang ada ya, yang setiap saat mungkin bisa diajukan ke kami gitu. Kemudian juga kami memastikan ini efisiensinya harus betul-betul ditekankan nih, karena bagaimanapun ya, sehat tidaknya perjalanan ini juga sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola dengan efektif, efisien ya. Nah ini juga tidak mudah Mas Ahid ya untuk memanage agar lebih efisien, karena kecenderungan di nirlaba tuh begini ya. Kalau di swasta ini ada ukuran-ukuran rasionya. Ya. Kalau di pemerintahan juga relatif ada standarnya cukup lumayan settle ya. Di nirlaba ini kadang-kala begini. Loh ini kan niat baik. Ini kan harus diutamakan walaupun belum tentu direncanakan ya. Ya. Walaupun kadang-kala ini sangat tidak efisien begitu. Nah, ini juga harus direm ya. Aspek tadi itu ya. Nah, utilisasinya juga kami pertimbangkan bahwa setiap sepeser uang yang kita belanjakan tadi ya, itu harus betul-betul memberikan manfaat sebesar-besarnya manfaat itu ya. Maka aspek utilisasi juga menjadi perhatian kami. Dan yang terakhir adalah aspek performance ya, atau performance itu adalah
bagaimana uang yang kita kelola, yang kita belanjakan, ya, yang itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami, amanah publik, amanah masyarakat, harus betul-betul memberikan kinerja yang baik. Kinerja bagi lembaga ini untuk tumbuh, berkembang, menjadi makin maju, makin kuat, makin mandiri. Nah, tadi ada yang menarik Pak Usman terkait dengan mungkin tadi kasus ya. Mungkin di beberapa bidang menghendaki ini penting, ini penting, segera ya? Ini. Tapi kalau lihat postur keuangan ini belum saatnya sekarang. Betul begitu. Sekali. Nah, tarik ulur seperti ini apakah juga terjadi di NH begitu? Sangat sering terjadi. Oh gitu. Dan mungkin saja teman-teman yang mengelola yayasan juga mengalami hal yang sama terkait dengan saya juga itu. Sama ya, saya juga sama itu. Nah, dalam posisi seperti ini, pandangan sebagai profesional keuangan mana yang harus didahulukan? Iya, baik. Tentu ketika kita mendapati berbagai ajuan, ya Pak Usman ini emergency atau ini penting, ini urgent, ini harus disegerakan ya. Sebenarnya kemudian kita lihat juga bahwa ajuan ini sumber dari mana nih ya, belum ada sumber alokasi pendanaan karena tiba-tiba biasanya ya. Maka tentu kita harus bijak ya, saya harus bijak, bukan hitam putih, bukan atau tidak semudah mengatakan yes or no ya. Tapi kami ajak untuk discuss sebenarnya seberapa priority dan seberapa relate ya dengan pencapaian misi yang kita sepakati ya. Karena urgensi kemendesakan itu kan relatif ya, tergantung siapa melihatnya gitu ya. Betul. Sehingga ini perlu ditimbang ya, cost and benefitnya, prioritinya ya dan sebagainya. Kalau memang faktualnya adalah memang itu prioritas ya dan memberikan benefit, memberikan maslahat yang cukup besar dan itu harus dilakukan ya, maka konsekuensi tentu kami harus merubah postur anggarannya. Kami harus melakukan revisi anggaran. Karena begini Mas Ahid nih, di setiap 1 bulan atau 2 bulan sebelum tahun berjalan, kami itu buat perencanaan cukup komprehensif ini dalam dokumen namanya RKAU, Rencana Kerja Anggaran Unit. Semua unit harus mengajukan ya. Otomatis kalau ada yang mendesak, ada yang di luar yang direncanakan ya kami lakukan revisi anggaran. Kalau itu memang konsekuensinya adalah harus dilakukan demikian ya, gitu. Jadi saya rasa mungkin aja. Jadi pegangannya jelas ya. Ini sesuai dengan misi apa tidak, kemanfaatannya apa tidak. Meskipun angkanya belum pernah dibahas, tapi karena ini mendesak dan memang perlu direalisasikan maka segera. Jadi nggak terlalu saklek begitu. Mungkin sangat berbeda dengan sektor pemerintahan jadi ya. Harus nunggu tahun berikutnya. Ya, karena di sana dibatasi dengan pagu anggaran, dibatasi dengan timeline yang sangat ketat dan mata anggaran yang juga sangat ketat ya di pemerintahan itu ya. Sangat fleksibel tetapi harus ada aturan yang jelas. Fleksibel namun juga disiplin ya. Artinya tidak bukan berarti kemudian ketika ada berbagai approval atas ajuan-ajuan tadi kemudian tidak diikuti dengan kesepakatan-kesepakatan yang harus didokumentasikan, tidak, harus didokumentasikan juga ya. Maka disiplin itu. Nah, karena disiplin itu apakah ini mungkin saya persepsinya sebagai orang umum, apakah nanti akan menimbulkan susah ngajukan ke Pak Usman atau karena memang Pak Usman menerapkan tadi ya diskusi segala macam sehingga unit itu ketika mengajukan memang urgent ya mereka akan tetap mengajukan begitu, nggak ada kata susah begitu atau gimana persepsi ini benar ini karena kadang-kadang memang saya mengalami ya waktu-waktu yang tidak mudah saya lalui ya. Jadi ketika kita ini sudah berada dalam sebuah milieu, sebuah lingkungan yang sudah lama berjalan ya, sudah terbiasa dilakukan ya, kemudian memang membudaya, ada sesuatu yang baru kadang-kala resisten. Itu hal yang wajar ya terjadi. Ini dengan bendahara baru, kebijakan baru kok ribet sih? Jadi dengan bendahara baru, kebijakan baru kok tidak lebih mudah sih dari sebelumnya gitu. Nah, ini yang kemudian tantangan tersendiri ya bagi saya pribadi sebagai pengelola keuangan ya. Yang pertama begini nih, bagaimana agar kaidah-kaidah pengelolaan keuangan, karena pada prinsipnya itu begini Mas Ahid, mengelola keuangan dimanapun sektor itu ya kita memiliki aturan main yang
yang saya rasa secara keilmuan ya, yang namanya akuntansi, manajemen ya manajemen ya. Ya. Oke. Namun konsekuensinya di lapangan memang bagaimana kita membahasakan, ya, bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan, bagaimana kita memahamkan, bagaimana kemudian kita membangun rasa kepemilikan bersama, ya. Dan inilah kemudian pentingnya kita membangun literasi, membangun financial awareness, ya, kepada semuanya. Memang tidak mudah, ya, tapi itu harus dilakukan. Berarti intinya tadi ya di financial awareness itu. Betul. Jadi tidak sekepok aturan muncul tiba-tiba langsung dari langit gitu ya. Maka jangan salahkan. Jangan salahkan kalau ada sebagian teman-teman yang mungkin masih resisten atau masih melihat bahwa ini masih ribet ya. Karena memang mungkin pemahaman tentang bagaimana positioning keuangan ini belum difahami secara baik. Dan bagaimana mereka harus terlibat. Bagaimana mereka harus merasa memiliki. Saya rasa ini penting ya untuk membangun literasi keuangan di setiap yayasan ya. Jadi termasuk di tempat kami. Ada tugas besar bagi teman-teman yang sekarang mengelola keuangan di yayasan, selain tadi membuat perencanaan dan macam-macam yang sifatnya memang keilmuannya sudah ada, adalah tentang financial awareness tadi berarti ya. Menjadi tugas besar itu. Betul. Berarti ya. Karena bisa jadi muncul perspektif negatif dari dalam sendiri ketika di area financial awareness ini gagal begitu. Betul. Maka saya sangat mengkritik beberapa teman-teman mungkin di tempat lain juga ada ya. Jangan sampai begini nih, kita ini sebagai pengelola keuangan hanya disibukkan dengan laptop dengan angka-angka yang begitu private gitu ya. Ini lembaga nirlaba yang uang yang kita kelola itu uang umat ini, yang punya hak untuk mendapati informasi bukan sekedar masyarakat, ya. Pegawai, teman-teman itu punya hak sepenuhnya untuk mendapati informasi yang transparan tentang keuangan ini. Sehingga memang ini tantangan tersendiri. Di satu sisi kita membangun transparansi yang baik, namun juga harus membangun literasi yang baik. Gitu ya. Itu tanggung jawab yang perlu disadari ya oleh teman-teman pengelola keuangan. Pak Usman, tadi kan Pak Usman sudah menyampaikan pernah juga di beberapa lembaga nirlaba yang selain Nur Hidayah begitu. Nah, apa sih keunikan dari keuangan Nur Hidayah dibandingkan dengan yang lain yang pernah Bapak ada di sana? Iya, baik. Sebenarnya kalau secara khusus ya, mungkin setiap lembaga nirlaba itu mirip-mirip lah. Gitu. Tapi begini, saya saat awal-awal itu dulu mencoba untuk memahamkan ke teman-teman begini. Kuncinya adalah satu, ya. Niat kita, motif kita mengelola ini apa sih sebenarnya, gitu. Tentu ini menjadi pijakan utama ya, masalah niat ini. Saya sebagai orang yang sejak awal memahami ya, innamal a'malu binniyat ya. Motif pendirian lembaga ini apa sih? Motif pendirian yayasan ini apa sih sebenarnya? Ya, ini kita kembalikan kepada niat awalnya. Itu yang pertama. Karena ini tidak mudah ya untuk tapi ini menjadi kekhasan kami bahwa kami sangat-sangat aware, sangat-sangat menaruh perhatian penting ya untuk agar teman-teman memiliki niat yang lurus yang baik ya. Yang kedua, Mas Ahad, yang ini juga mungkin salah satu keunikan ya, yang mungkin saya nggak tahu yang lain punya kemiripan atau tidak ya. Mungkin beberapa yayasan di tempat lain itu ada struktur pembina, ada struktur pengawas, ada struktur pengurus dan sebagainya. Tapi de jure-nya ada. De jure-nya ada. De facto-nya nggak ada itu. Kenapa de facto-nya nggak ada? Mereka nggak berperan. Nah, yang Nur Hidayah itu menarik. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali, luar biasa. Unsur pimpinan dari pembina, pengawas, pengurus ini solid, kompak. Ya, mereka betul-betul untuk mencurahkan tugas-tugas sebagaimana yang telah ditetapkan itu dengan sangat baik. Dan ini adalah dukungan yang luar biasa. Ini kekhasan kami nih terutama ya. Semoga yang lain juga sama. Tapi yang saya dengar, yang saya dapati beberapa tempat yang lain mungkin banyak ya yang tidak berperan secara maksimal ya, posisi-posisi tadi ya. Yang kedua, yang ketiga. Ini yang menarik adalah yang kekhasan kami nih. Alhamdulillah ya, seluruh unsur pimpinan ya dari kami itu orang-orang yang siap diuji. Siap diuji itu begini nih ceritanya nih ya. Saat kami punya program, saat kami punya rencana,
Oke. Saat kami dengan bahasa begitu memukau ke masyarakat bahwa kami adalah lembaga yang memiliki berbagai program unggulan, ya. Ujiannya di mana? Ujiannya adalah seberapa andal laporan keuanganmu, seberapa akuntabel you mempertanggungjawabkan program-programmu itu. You punya janji, mana bukti? Kira gitu ya. Dan kami adalah lembaga yang siap untuk dibuktikan ya. Itulah kenapa mulai tahun 2017 ya. Laporan keuangan Nur Hidayah ini telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Ya, ini adalah sudah 8 tahun berturut-turut ya. 8 tahun ya. Iya, 8 tahun kami di audit ini. Ya, itulah bentuk keberanian ya, keberanian diuji ya, bahwa apa yang kami sampaikan dalam bentuk janji itu harus kami buktikan dengan secara bukti. publik. Secara publik ya, karena diaudit oleh akuntan publik. Iya. Dan mungkin teman-teman nggak terlalu banyak yang seperti ini ya. Ini luar biasa. Secara umum banyak sekali ya, bahkan tidak hanya banyak, banyak sekali teman-teman yang di berbagai yayasan yang mereka tidak berani untuk diuji ya, tidak berani untuk diaudit ya, gitu. Kalau dihitung secara persentase Indonesia memang seharusnya ada ya, seharusnya diaudit gitu Pak ya. Betul. Jadi memang karena ini adalah lembaga nirlaba yang sumber dananya dari masyarakat ya, yang ini merupakan amanah ya dari publik ya, public trust-nya harus dijaga, maka niscaya ya lembaga seperti ini harus diaudit, niscaya, dan harus berani gitu. Jadi ini sebagai apa ya? Percaya tidak hanya sekedar ucapan begitu, memang harus ada bukti. Ini salah satu instrumen untuk kata percaya itu, ada instrumennya adalah salah satu diaudit. Luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman pengelola yayasan Pak Usman untuk bagaimana pengelolaan keuangan itu menjadi penting, dan salah satunya instrumennya adalah audit secara publik begitu. Luar biasa. Harus punya kesiapan itu ya. Dan selama 8 tahun ya Pak Usman. 8 tahun berjalan sampai sekarang gitu. Jadi ini menjadi masukan bagi teman-teman yang mengelola yayasan untuk istilahnya go public dalam hal keuangan, dalam hal pengelolaan keuangan, menjadi penting sekali. Nah, selain diaudit begitu ya, apakah ada dampak signifikan setelah diaudit kan 8 tahun ini ya, signifikan terhadap kepercayaan, ada trust masyarakat kepada NH begitu, atau dampaknya itu di mana sih? Kok perlu diaudit begitu loh? Baik, yang pertama dampak psikisnya ya. Ada dampak psikis dulu ya. Dampak psikisnya ini begini. Dengan 8 tahun ya kami diaudit ya. Tentu laporan keuangan yang kami sajikan sudah cukup lama ya, dengan standar yang ada ya. Kami makin pede nih, makin percaya diri ya, bahwa apa yang masyarakat amanahkan pada kami, apa yang mereka berikan pada kami, entah itu bentuknya donasi, infak, entah itu bentuknya wakaf ya, dan berbagai kepercayaan lain, termasuk mereka percaya menyekolahkan anaknya di yayasan ini. Ini luar biasa ya. Maka kami confidence, kami pede bahwa you jangan khawatir bahwa semua yang you berikan itu itu kami bertanggung jawabkan secara baik. Dengan confidence-nya kami harus mengatakan itu kepada masyarakat, kepada publik. Maka jangan khawatir, jangan ragu untuk ayo, mari kita bermitra, mari kita berkolaborasi, karena sesungguhnya pertumbuhan kami tidak terlepas dari kolaborasi dengan masyarakat. Yang pertama. Dan publik bisa mengakses. Dan publik alhamdulillah bisa mendapatkan informasi secara baik. Mereka bisa memberikan dukungan jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Nah, tentang akses publik terkait dengan hasil audit dan yang lainnya begitu. Mungkin ada yang mungkin pengen tahu bagaimana sih hasilnya dari akuntan, dari auditor itu begitu. Bagaimana hasilnya dari auditor, Pak? Sebagaimana aturan pada umumnya ya. Biasanya kalau kita ini di audit ya, itu ada statement, ada pernyataan ya, bahwa boleh dipublish atau
tidak dipublish. Oh, Ya. yes. Kami menyatakan bahwa boleh dipublish. Oke. Ya, karena memang itu aturan main yang ada oleh kantor akuntan publik. Ya, sehingga masyarakat yang menghendaki sewaktu-waktu untuk mengaksesnya dengan sangat terbuka itu bisa didapatkan. Ya, kantor pajak juga sama ya, mendapatkan dengan full akses dengan berbagai teman-teman lain yang punya kepentingan ya, bisa mendapatkan dengan full akses. Jadi pengawasan keuangan sekarang sudah sangat berlapis ya, mulai dari pembina yayasan, kemudian orang tua juga bisa untuk memantau. Kalau orang tua kan ada orang tua sekolah ya Pak Usman ya, ada komite. Betul. Termasuk saya di komite. Kadang kala usil-usil nanya-nanya begitu ya. Oke, Kalau tentang pengawasan itu juga lebih menarik kami nih. Jadi di satu sisi Nur Hidayah ini punya pengawas, dewan pengawas 3 orang Yes. ya, yang bertugas mengawasi kebijakan, mengawasi tentang perjalanan lembaga ini. Namun kami juga ada menempatkan struktur secara khusus satuan pengawas internal ini. Satuan SPI. pengawas internal khusus ya. Khusus. Oke. Sehingga sebelum kami dilakukan audit oleh KAP, ini agak ekstra nih teman-teman yang bekerja di pengawas internal ini. Ya. Jadi lapisannya luar biasa. Satu lapis ya bahasa ini. Ada pengawas, ada SPI bahkan ya untuk mengontrol ya bahwa uang yang dikelola harus akuntabel, transparan. Ada mekanisme reporting bulanan, ada mekanisme evaluasi triwulanan, ada penyampaian laporan secara resmi kepada pembina semesteran ya. Bahkan annualnya kita sampaikan secara lebih terbuka. Luar biasa. Iya. Nah, kalau melihat perjalanan Pak Usman dalam mengelola keuangan di berbagai macam sektor tadi ya, tadi sudah sangat dalam sekali menyampaikan tentang NH. Semoga menjadi semangat untuk yayasan lain dalam mengelolanya dan sekaligus menjadi pembelajaran kita bersama. Saya kembali dari perjalanan tadi ya. Adakah titik-titik kesimpulan tentang pengelolaan keuangan yang ini loh nilai-nilai yang harus saya tanamkan dalam keuangan, dan itu yang Bapak dapatkan di Nirlaba dibandingkan yang lain begitu? Baik. Values ya. Ya, values. Jadi gini, kalau dari sisi teknis pengelola keuangan ini sebenarnya untuk era sekarang ini tidak sulit ya. Banyak sistem informasi keuangan yang begitu rupa ya. Banyak aplikasi yang di-develop ya untuk membantu ya, tools banyak. Tapi ada satu yang menurut saya ini tidak mudah ya. Apa itu? Integritas. Yes. Jadi betapa integritas ini menjadi salah satu kunci ya. Salah satu kunci dimanapun kita berada. Dimanapun berada ya. Entah itu di private sector, entah itu di government atau pemerintahan, entah itu di Nirlaba. Integrity sesuatu yang harus melekat niscaya pada mereka yang mengelola keuangan itu. Artinya bahwa ini permasalahan atau hal yang non teknis ya, integrity ini ya. Sehingga banyak orang yang pintar akuntansi, ya. Tapi tidak banyak yang memiliki integritas kuat ya, dan tidak banyak juga ya yang dengan integritas itu bisa bertahan secara baik ya gitu. Jadi teknologi bisa di-coping. Betul. Iya. Sistem bisa dipelajari. Betul. Tapi integritas menjadi harga mati. Kira-kira begitu ya. Setuju. Dan ini yang menjadi nilai yang Pak Usman pegang dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan banyak hal. Gitu ya, Pak. Dan dampaknya luar biasa, konsistensi, kedisiplinan, dan integritas. Masa integritas ini akan sangat luar biasa ya dalam kita mendapati banyak tanggung jawab nanti ya. Luar biasa. Jadi daging semua ini Pak Usman. Daging semua menjadi inspirasi penting bagi pengelola keuangan terutama di sektor Nirlaba. Nah, selain integritas Pak Usman, apakah ada hal yang penting banget harus dipegang oleh pengelola keuangan? Sebuah value selain integritas ya, tentunya itu adalah bisa jadi pribadi, bisa jadi tim, tapi mungkin ada lagi yang bisa menjadi sebuah patokan penting dalam pengelolaan khususnya keuangan. Memang pada umumnya
tuntutan profesionalisme, ya, profesionalisme, kemudian tuntutan untuk memiliki kemampuan teknikal, ya, itu akan sangat penting ya, dalam konteks mengelola keuangan. Namun memang begini, Mas Ahid ya, di balik profesionalisme kita, di balik kemampuan teknikal yang kita miliki atau skill ya, technical skill yang kita miliki itu lagi-lagi kembali ke mental kita ya. Iya. Jadi ngelola keuangan kan aspek mental ya. Aspek mental ini menjadi kunci ya, penting ya. Banyak yang kemudian karena bisa mental ya, itu di situ ada kejujuran, ada keterbukaan ya, ada kebijakan ya, ada kedewasaan ya, dan banyak hal ya. Jadi ini yang menjadi salah satu poin penting ya untuk dimiliki oleh pengelola keuangan. Baik. Ya. Baik. Yang terakhir mungkin Pak Usman, yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mengelola keuangan khususnya, mungkin ada pesan-pesan penting khusus kepada pengelola keuangan di sektor nirlaba. Baik, ini sebagai harapan di ujung podcast kita ya. Iya. Bagi teman-teman yang kebetulan mendapatkan amanah untuk mengelola keuangan, begini prinsipnya. Jika Anda tidak siap diuji, jika Anda tidak siap untuk melakukan pengelolaan secara transparan, ya, maka jangan coba-coba untuk mengelola keuangan nirlaba. Karena ketidaksiapan diuji dan tidak transparansi ini meruntuhkan kepercayaan. Begitu kepercayaan runtuh, Mas Ahid, ya, tidak bisa dikonversi dengan angka kapanpun itu. Ya, begitu kepercayaan publik ini tidak lagi berada bersama kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Luar biasa. Ini sebuah podcast yang luar biasa tentang keuangan sekaligus inspirasi bagi kita semua. Baik sahabat podcast NH Banget, Anda sudah 1 jam bersama kami untuk membahas tentang keuangan. Tentunya jika ingin lebih mendalami lagi, yuk kita bersama-sama belajar tentang keuangan, mengelola yayasan agar betul-betul yayasan kita itu dapat dipercaya dengan baik. Kita ketemu lagi di episode ke-5 yang akan datang. Terima kasih Pak Usman atas kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.